Sekali lagi, tarbiyah Ramadan artinya pendidikan gemblengan Ramadan. Yang pertama, Ramadan ini ternyata mendidik kita agar kita menjadi orang yang sabar terhadap segala ujian yang tidak menyenangkan. Ulangi Ustadz, ya. Ramadan mengajarkan kepada kita satu, agar menjadi hamba yang sabar atau sabar dalam menghadapi segala ujian yang tidak menyenangkan. Terutama ya sing gak enak-enak itu loh, Bu. Wong ibu makan lagi enak-enak aja kekeletuk. Nah, itu aja. Ya ndak enak toh. Mungkin itu makanya dia nggak berdoa. Mungkin makannya ngumpet. Setelah makan ngumpet boleh nggak sih? Harus ngumpet. Wong lagi Ramadan masa makan di depan rumah, ya ndak pantes. Kan ini Ramadan kasusnya. Bulannya bulan ya kan ibu kan berhalangan ada saja kan? Ada ibu-ibu bukan ibu. Ya. Bu, innallaha ma'as sabirin. Ayat tentang sabar ada berapa? Banyak itu berapa? Ayat tentang sabar ada? Belum pernah ngitung. Itu jawaban jujur malahan. Ada yang menjawab 96, tapi ada lagi yang menjawab 104. Yuk kita buktikan sendiri. Gimana? PR ya? Alah Ustadz, Ramadan kok PR? Nah gitu. Alah tuh. Nggak niat tenan tuh ya. Ya Allah, ya Allah. Yang kedua, jadi ayat tentang sabar diwakili banyak sekali. Di antaranya innallaha ma'as sabirin, tapi diwakili dengan satu ayat cukup, yaitu mewakili ayat yang lainnya tentang sabar. Ali Imran ayat 200. Ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Ayat terakhir 200 surat Ali Imran, ayat yang terakhir 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetap jaga diri di negeri perbatasan kalau kondisinya perang. Tapi kalau tidak dalam kondisi perang, ya kita tetap jaga diri, mawas diri dari godaan bisikan hasutan syaitan. Yang kedua, tarbiyah Ramadan ini mengajarkan kepada kita apa? Yaitu agar kita pandai bersyukur dengan nikmat karunia yang Allah berikan. Bersyukur bersyukur dengan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Ada yang bisa ngitung nikmatnya Allah? Jawabannya surat 16 ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu ngitung-ngitung nikmat Allah dengan alat yang canggih apapun, maka kamu nggak akan mampu. Contohnya Bu, ada orang kan yang sesak napas. Dia kalau bernapas itu Bu, ya pakai oksigen berapa? Nah, ini Bu Evit pernah di rumah sakit, Bu, oksigen paling murah berapa Bu? Kecil ya. Berapa lama? Tuh. Coba kalau kita suruh bayar bernapas berapa coba? Ya, lah ya. Lah ya, ulah hitung no cuapek toh. Tak ngitung barang. Serasa dihitung. Jadi intinya apa? Belum itu nikmat nafas. Nikmat bisa mendengar. Ya.
Loh, coba kalau nggak bisa dengar tiba-tiba, berapapun juta, asalkan pulih kembali nggak masalah ya toh. Coba ibu itu andaikan orang tua kita itu ya dihidupkan lagi tapi suruh nebus sekian miliar, mungkin kita akan mengusahakan, ya enggak? Neng ya enggak mungkin. Qauluhu hayata. Ayat tentang syukur kita angkat 3 ayat saja. 1, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat 14 ayat yang ke-7. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Pastikan ya Bu ya, kalau nulis di satu buku, nanti Ibu kalau ngebet jadi enggak. Nanti buku yang lain lagi. Yang kedua suratnya surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah. Surat 4 147. Kemudian surat As-Saba, surat 33 ayat yang ke surat 34 bukan. Surat 34 Al-Ahzab. Ayat 13. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Bu, ada sahabat namanya kalau tidak salah Miqdad bin Al-Aswad. Ini doanya lu unik, bukan lucu. Ya, doanya apa, Bu? Coba kayaknya kesannya enggak doa. Ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit. Kan kayak enggak doa kan? Jadi walaupun dia bahasanya seperti itu, tapi yang dimaksudkan adalah syukur. Karena tadi surat 34 ayat 13 tadi, wa qalilum min ibadiyas syakur. Betapa sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Kata kuncinya, kata pengingatnya bukan kata kuncinya. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tak bertepi sampai mati. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tak bertepi sampai mati. Ya. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kepada kita agar menjadi ajwad. Ajwad apa? Bukan kurma loh, kalau kurma itu ajwa. Dijawab kurma. Ajwad apa? Itu bahasa Arab loh, Bu. Apa, Jujur, bukan itu yang dimaksud. Bu, gini. Perhatikan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sangat ajwad. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Saking ajwadnya Nabi itu, dia lebih cepat daripada hembusan angin. Ajwad artinya dermawan, suka memberi, membantu, menolong orang yang membutuhkan. Dermawan, suka memberi, membantu, menolong orang yang membutuhkan. Ibu butuh enggak? Kalau fakir itu butuh. Kenapa kok di bulan Ramadan banyak yang fakir? Karena butuh. Enggak begitu memahami ya. Artinya butuh itu dalam kekurangan, dalam kesusahan, dalam kesulitan. Ya nek butuh kabeh ya butuh loh, Bu. Nah, mulai. Ya, ibu-ibu ini walaupun berkerudung rapat, hijabnya bagus, itu saya yakin kalau yang namanya duit mesti masih tertarik. Ya. Jadi ajwad apa? Dermawan, suka memberi, membantu, menolong orang yang dalam kesulitan atau kesusahan atau sedang yang membutuhkan. Yang keempat,
Ramadan mendidik kita, mengajarkan kepada kita agar kita lebih luas lagi. Ini tadi umum, ini yaitu senang gemar mengeluarkan zis. Hampir mirip Bu ya. Kalau zis itu, kalau ajwad itu Bu, gini. Kalau ajwad itu biasanya kita memang tahu orangnya. Dia dalam susah, dia dalam sulit, dia dalam terlilit hutang. Ya. Nah, infak sedekah kan kadang-kadang juga ada yang kita tahu, tapi kadang-kadang kita nggak tahu kan. Contohnya dititipkan karena dia nggak tahu, ya nggak. Makanya Bu, mohon maaf ya, usahakan betul ini al-ikhtimam ini sedikit banyaknya kita bisa memberikan kepada yang lainnya. Kita punya program salah satunya adalah yaitu ya Bu. Jadi Bu Nurul, Bu Rani dan semuanya kedepannya bahasa kita nggak santunan ya. Ya, kita rubah mulai hari ini bahasa kita adalah yaitu bukan ABR. Karena ini ABR ini kayaknya belum banyak yang menggunakan istilah ABR. Saya juga mengusulkan di Aliza ya kesannya itu kalau santunan itu bukannya apa ya Bu ya. Walaupun prakteknya santunan, tapi bahasanya itu kan lain. Acara santunan, itu kan? Kan kesannya ya Allah aku disantuni, padahal ya memang Bu. Tapi kalau ABR enggak, menurut saya lebih bagus. Kalau THR dari ibu-ibu ke ustadz itu lain. Ya, sudah. Ini anda, saya enggak gurau itu serius ya. Loh, waduh, udah ngomong aman ya, alhamdulillah. ABR maksudnya apa? Amaliyah berkah Ramadan. Mantap toh? Ini kayaknya belum banyak yang melakukan mungkin ya. Iya. Kenapa? Ada aja kok Bu. Ya, ada saja. Jadi khusus Ramadan ada, ditambah, jangan dihilangkan, ditambah dengan baksos. Nah, gitu. Jadi kebaikan itu nambah. Amaliyah berkah Ramadan. ABR. Perbuatan, kegiatan. Amaliyah itu bisa perbuatan, bisa kegiatan. Kegiatan Ramadannya ya. Jadi kan kita kan memang di bulan Ramadan kan memang diberkahi oleh Allah, atau? Nah. Ya. Baik. Yang kelima, ya. Nah, ya. Anda nono Bu. Wis. Ya, yang kelima, Ramadan mengajarkan kita apa Bu? Masya Allah Bu, agar kita betul-betul berakhlak yang mulia, husnul khuluq, berakhlak mulia. Kan cenderungnya memang Ramadan ini kita, mohon maaf ya Bu, secara umum kan akhlaknya jauh lebih baik atau lebih sopan toh. Wadah aja mau tabrakan, hiu. Ya, cuman paling ya mandek aja. Ya, coba kalau nggak Ramadan. Ibu naik motor, naik mobil, tiba-tiba ada yang ngebot, weng, hanya hampir. Ibu bilangnya gimana? Habis astagfirullah. Jarang kan yang weng. Masya Allah, subhanallah, saya doakan ya Allah, lancarkan orang itu sampai ketemu dengan keluarganya, ya Allah, jarang. Tapi Ramadan, Bu, sampai-sampai Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ada yang menghina, memaki, mohon maaf ya, sampai kata kasar, menuduh yang jelek kita, maaf ya Jeng, ini shaimun, saya nggak akan layani kamu, saya lagi puasa. Tapi kalau yang dihina Allah, dihina Rasul, dihina Al-Quran, dihina Islam, nehi, kita harus gerak. Jadi nggampar orang yang menghina Islam waktu sholat itu ibadah. Tapi kalau pribadi nggak boleh. Ya, kalau pribadi lah.
dikatakan ini, bahkan jelek sekali tuduhan itu. Tapi pribadi loh, tidak boleh. Katakan apa? Ini iman. Maaf, aku lagi puasa, nggak terpengaruh. Paling cuman gitu aja, Bu. Nggak, jangan biarin dia, batal sekalian. Udah nggak ada dia. Ya, udah mudik pulang kampung, tiketnya aja bak dasar kok. Kan dia menghinanya, memakainya sebelum duhur. Bu ancam, awas nanti pada maghrib. Nggak takut. Karena tiketnya pada asar. Ya Allah. Yang keenam, kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bu, saya tambahkan, perhatikan. Rasulullah bersabda, aksaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Apa? Taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul huluk, dan berakhlak mulia. Ada orang ibadahnya bagus tapi akhlaknya kurang baik. Yang satu lagi ada orang ibadahnya biasa-biasa saja, reguler, standar deh, tapi akhlaknya Masya Allah. Ini orang udah cantik, kaya, solihah, dermawan, baik, ya Allah,